Bicara tentang bagaimana kehutanan di Indonesia dalam kajian buku tersebut. Saya melihat ada pembelaan besar-besaran dari UGM. Nah, kaitannya dengan Tony Prasetyono terbukti bahwa UGM sesungguhnya sudah berpolitik. Teman-teman sekalian, ini saya ngomong sambil dengan rasa tidak enak betapa pengaruhnya Pratikno. Dan kalau kita bicara Pratikno, itu berarti mundur bagaimana Joko Widodo ketika masuk sebagai wali kota dengan satu istilah, Solo meng-Indonesia. Kampus di Indonesia tidak pernah terlepas dari panggung politik. Tidak peduli itu UI, tidak peduli itu UGM, tidak peduli itu ITB. Termasuk saya punya catatan tersendiri tentang UGM. Ketika Joko Widodo kampanye pada 2014, ada satu tokoh UGM yang menyatakan, kalau Joko Widodo terpilih, maka dolar akan menjadi Rp10.000. Ingat tokohnya siapa? Siapa tokohnya? Udah meninggal. Benar sekali. Tony Prasetyono. Dengan bangga dia dalam sebuah TV menyatakan jika Joko Widodo terpilih, maka dia akan menjadikan $1 sampai dengan 10.000. Tapi sebelum itu ada perdebatan saya menarik di Fakultas Kehutanan. Teman-teman, ini berkaitan juga dengan situasi akademik. Lawan saya Sobari Arusijito. Dihadiri oleh mantan Menteri Kehutanan Jamaluddin Suryohadikusumo, ya, era Soeharto. Kami bicara tentang bagaimana kehutanan di Indonesia dalam kajian buku tersebut. Saya melihat ada pembelaan besar-besaran dari UGM. Nah, kaitannya dengan Tony Prasetyono terbukti bahwa UGM sesungguhnya sudah berpolitik. UGM sesungguhnya sudah berpolitik. Kasus berikutnya adalah sebelumnya, pernah ingat kasus Budiono? Kasus Senturi? Ingat ya? Lagi-lagi rektorat juga membela habis-habisan Budiono. Korbannya saya. Korbannya saya. Dengan cara tidak fair, Humas Rektor menyatakan Ihsanuddin Nursi bukan staf ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Padahal saya punya surat keputusan rektor. What's the point? Lagi-lagi rektorat melakukan tindakan politik. Nah, saya tidak bermaksud menjelekkan UGM, tidak. Tapi saya anak UI juga. Saya tidak dalam posisi membela salah satu universitas, tapi saya ingin mengatakan ada peristiwa di mana yang namanya universitas pasti bermain politik jika kemarin kalau ini kan ada Rismon, ada Tifa, ada Rasulyo. Anda saksikan nggak? UGM makin megah atau enggak? Makin megahi. Makin. Itu. Itu ngeledek itu. Itu ngeledek itu. Nyebelin. Teman-teman sekalian, ini saya ngomong sambil dengan rasa tidak enak. Betapa pengaruhnya Pratikno. Dan kalau kita bicara Pratikno, itu berarti mundur bagaimana Joko Widodo ketika masuk sebagai wali kota dengan satu istilah, Solo meng-Indonesia. Ya, ini pembelanya yang kemudian berseberangan. Lo enggak, saya tahu kok, saya juga sama waktu itu. Cuma saya kritis. Saya kritis. Gua nggak mau. Poinnya adalah jadi satu soal ini dunia akademik. Lawan dengan akademik. Dua, kampus di Indonesia tidak pernah terlepas dari panggung politik. Tidak peduli itu UI, tidak peduli itu UGM, tidak peduli itu ITB, termasuk. Kasus ITB terakhir ingat kasus KPU? Yaudah. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam video tersebut di mana seorang rektor UGM salah satunya bergabung memberikan kenyataan palsu mengenai tentang kasus tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi ini. Nah, dalam hal itu kuasa hukum di situ banyak Roy Suryo dan CS Atma Kozinudi protes pemeriksaan
sejumlah saksi terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, berlangsung hingga sekarang dan masih dalam proses atau tahap proses dan masih belum ada kelanjutan sampai sekarang. Dan diketahui sampai sekarang juga belum ada bukti yang jelas bahwa Bapak Jokowi ini masih belum memberikan bukti yang lebih jelas bahwa ijazahnya ini asli atau tidak. Walaupun dia sudah memberikan bukti kemarin itu, namun itu masih belum terlihat jelas bahwasanya itu akan menjadi pedoman atau sebagai bukti keras bahwa itu adalah asli. Sehingga di dalam video tersebut di mana Rektor UGM ini salah satunya memberikan fakta yang lebih menarik di situ. Nah, di situ juga Nisruddin menyebut proses pemeriksaan saksi digelar pada mulai Selasa 19 Agustus 2025 siang dan baru selesai pada Rabu 20 Agustus 2025 pagi kemarin itu. Di situ juga mereka membahas semalaman hingga sampai pagi. Semalam 3 saksi yang diperiksa kemarin itu dan ada yang sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Jadi saksi atas nama Sunato jadi jam 4 menjelang subuh baru pulang, jelas Konenudi di Polda Metro Jaya Rabu 20 Agustus 2025. Adapun 3 saksi terlapor yang diperiksa itu yang bernama Meriati, jurnalis Arief Kurnoho, dan konten kreator YouTube Sunarto. Dan banyak mereka memberikan pernyataan-pernyataan mengenai tentang kasus tudingan Bapak Joko Widodo ini. Jadi 3 saksi itu Merianti selama jam 9 malam dan Ari Nugroho sekitar setengah 12-an malam dan terakhir Sunator itu berakhir jam 4 pagi. Menurut Kozinudi, proses pemeriksaan tersebut tidak manusiawi karena tak memperhatikan kondisi fisik para saksi. Namun mereka didesak oleh pengacara karena banyak tudingan-tudingan atau beredar di media sosial hingga sampai sekarang masih belum ada konfirmasi apakah berkelanjutan tentang penyelidikan kasus ijazah Jokowi ini. Tentu itu yang membuat para warga ini bertanya-tanya dalam situasi kerusuhan politik di negara kita ini. Mereka menyampingkan agar itu tidak dibahas lagi. Namun beberapa orang yaitu CS Roy dan DR Tifa atau Dr. Tifa ini mengulas kembali supaya jangan sampai kita lupa bahwa kita harus mengkawal sampai benar-benar ada bukti jelas apakah memang benar kasus tudingan ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini benar atau tidak. Nah, saksi itu kan orang yang diambil keterangannya yang berkaitan dengan peristiwa yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri yang melanggar HAM. Di situ ucap Kozinudi saat dia menggebu-gebu. Oleh karenanya, pada pemeriksaan hari ini Roy Suryo tidak membatasi waktu hanya sampai maghrib. Kami akan sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan hari ini selambat-lambatnya sampai maghrib, jelas Kozinudin di situ. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari wartawan dan pengacara apakah memang benar-benar, sehingga mereka diwawancara sekitaran beberapa lama lah di situ. Nah, mereka juga mengaku akan bersikap tegas kepada para penyidik jika pemerintahan belum selesai hingga petang tiba. Pada saksi terlapor akan pulang. Kalau memang menterinya dirasa belum cukup, bisa dilakukan penundaan sesuai dengan waktu yang bisa disepakati bersama-sama di situ. Jangan kejar target, ucapnya di situ. Nah, adapun saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo, Notodi Projo, Kurnia Tri Royani dan Rizal Fadili oleh Subdi Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengenai tentang kasus tudingan ijazah palsu. Dan adapun Polda Metro Jaya mengingatkan status kasus tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan usai gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Kamis
pada 10 Juli 2025 kemarin. Subdi Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini tengah menangani 6 laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat oleh Bapak Jokowi ini. Laporan Jokowi ini terkait pencemaran nama baik atau fitnah, karena dia difitnah mempunyai ijazah palsu sehingga ia melaporkan Roy Suryo CS bersama dengan teman-temannya. Sementara itu, laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari Polres ke Polda Metro Jaya. Objek perkara ini dalam 5 laporan tersebut adalah penghasutan, dan 5 laporan terbagi 2 yang tapi LP sudah ditemukan dengan dugaan peristiwa-peristiwa pidana sehingga naik ke tahap penyidikan, dan 2 laporan lainnya sudah dicabut oleh pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Setelah itu, naik status penyidikan para terlapor dengan perkara ini adalah Egy Sudha, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, Sustan Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Resmond Sianipar, Tifauzia, Tiasuma, Abraham Satma, Mikhail Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Dalam kasus ini, Jokowi menjerat dengan pasal 310, pasal 311, serta pasal 35 Jontok, dan pasal 51 ayat 1, pasal 32 ayat 1, sampai seterusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian mengenai tentang berundingnya kasus-kasus tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi ini? Sampai sekarang masih diselidiki dan masih belum ada kepastian penuh apakah memang benar-benar asli atau hanya sekedar saja. Untuk itu teman-teman, coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang kasus tersebut.